Kyle Walker telah resmi menyelesaikan peminjamannya ke AC Milan dari juara bertahan Premier League, Manchester City, dalam bursa transfer Januari ini. Walker tiba di Milan pada hari Kamis untuk menjalani serangkaian tes medis sebelum kesepakatan peminjaman yang juga memberikan opsi untuk pembelian permanen. Diperkirakan, biaya yang disepakati antara kedua klub berada di kisaran 5 juta euro. Manchester City, dari mana saya harus memulai? Bergabung dengan klub luar biasa ini pada tahun 2017 adalah sebuah impian yang menjadi kenyataan, tulis Kyle Walker di akun media sosialnya. Setelah 7 tahun yang penuh warna, meraih 17 trofi, termasuk Liga Champions dan treble yang legendaris, adalah hal yang hanya bisa saya impikan saat masih kecil. Bermain bersama banyak pemain hebat telah mendorong saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya, dan saya sangat bersyukur atas kesempatan yang saya dapatkan di Etihad. Atletico Madrid menerima berita menggembirakan terkait pencarian mereka terhadap bintang Villarreal, Alex Baena, untuk musim panas mendatang. Klub asal Spanyol itu ternyata menetapkan harga yang cukup bersahabat bagi tim sekelas Los Colchoneros. Villarreal dikabarkan sudah bersiap-siap untuk menerima tawaran demi merekrut Baena di akhir musim ini. Mereka tidak ingin kehilangan pemain andalan mereka, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mereka seringkali terpaksa melepaskan aset berharga ketika klub-klub lain menunjukkan minat, seperti yang terjadi pada Philip Jorgensen, Chelsea, Pau Torres, Aston Villa, dan Nicholas Jackson, juga Chelsea. Dalam hal Baena, laporan dari El Desmarque menyebutkan bahwa tawaran sebesar 45 juta euro akan dipertimbangkan oleh The Yellow Submarines, meskipun jumlah tersebut masih di bawah klausa rilis dalam kontraknya yang berlaku hingga 2028. Mereka telah memberitahu Baena bahwa mereka bersedia melepaskannya jika ada tawaran sebesar 45 juta euro, dan tentu saja, hal ini telah menarik perhatian klub-klub peminat di seluruh Eropa. Manchester United dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan Arsenal untuk merekrut bek muda berbakat, Aiden Heaven. Pemain berusia 18 tahun ini menjadi incaran sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk Eintracht Frankfurt dan Barcelona. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Manchester United saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan untuk mendapatkan pemain tersebut pada jendela transfer Januari mendatang. Sementara itu, Arsenal tidak tinggal diam. Klub asal London Utara itu telah menawarkan kontrak baru kepada Heaven untuk meyakinkannya agar tetap bertahan di Emirates Stadium. Manajer The Gunners, Mikel Arteta, mengungkapkan kekagumannya terhadap performa Heaven. Dalam laga pramusim melawan Manchester United di California, Heaven diberi tugas untuk mengawal Rasmus Højlund selama 45 menit dan berhasil menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Setelah resmi merekrut bek kanan Kyle Walker dari Manchester City pada Jumat malam, 24.01, AC Milan kini beralih perhatian ke sektor penyerangan dengan mengincar Riccardo Orsolini dari Bologna. Rossoneri dilaporkan telah mengajukan tawaran yang menggabungkan uang tunai dan pemain untuk mendatangkan winger asal Italia tersebut di jendela transfer Januari ini. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Milan sebelumnya menawarkan paket senilai 18 juta euro ditambah Noah Okafor untuk Orsolini. Namun, setelah Okafor menjalani pemeriksaan medis di RB Leipzig awal pekan ini, Milan dikabarkan sedang meninjau kembali tawarannya. Kini, Rossoneri siap meningkatkan tawaran tunai menjadi 20 juta euro dan menyertakan Samuel Chukwueze dalam kesepakatan pinjaman untuk membujuk Bologna agar menerima proposal tersebut. Atletico Madrid dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut penyerang muda Wolves, Fabio Silva, yang penampilannya berhasil memikat hati pelatih Diego Simeone. Mereka berencana untuk mengupayakan transfernya pada bursa musim panas yang akan datang. Menurut informasi yang disampaikan oleh Teamtalk, klub raksasa La Liga ini berambisi untuk mendapatkan jasa Fabio Silva, yang saat ini sedang dipinjamkan ke Las Palmas. Pemain asal Portugal ini telah menunjukkan performa yang mengesankan. Los Rojiblancos terkesan dengan kemampuan menyerang Fabio saat kedua tim bertemu di Metropolitano pada 3 November lalu, dan sejak saat itu, mereka mulai memantau perkembangannya dengan seksama. Penampilan gemilang Fabio di pertandingan-pertandingan Las Palmas, termasuk gol penentu saat melawan Barcelona dan penampilannya yang solid menghadapi Real Madrid, semakin meyakinkan Atletico bahwa striker Wolves ini layak menjadi salah satu target utama mereka di bursa transfer musim panas mendatang.
Juventus dilaporkan telah mengalihkan perhatian mereka dari Jean-Claire Todibo, bek yang bermain untuk West Ham United, dalam pencarian pemain bertahan di bursa transfer Januari. Klub yang bermarkas di Turin ini kini tengah mempertimbangkan dua pilihan lain, yaitu Lloyd Kelly dari Newcastle United dan David Hanko dari Feyenoord, menurut informasi yang beredar pada Jumat malam. Langkah ini diambil setelah Juventus dan West Ham gagal mencapai kesepakatan terkait transfer Todibo. Klub asal Inggris tersebut tidak menunjukkan minat untuk melepas bek mereka dengan status pinjaman, baik dengan opsi maupun kewajiban untuk membeli. Situasi ini memaksa Juventus untuk mencari alternatif lain guna memperkuat pertahanan mereka. Hingga saat ini, Juventus telah mendatangkan dua pemain baru ke dalam skuad mereka pada bulan Januari, yaitu Randal Kolo Muani dan Alberto Costa. Selain itu, Renato Veiga juga diperkirakan akan segera diumumkan sebagai rekrutan berikutnya setelah Juventus mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk masa pinjaman hingga akhir musim. Menurut laporan dari Foot Mercato, Real Madrid kini terlibat dalam persaingan untuk mendapatkan John Duran, striker muda berbakat dari Aston Villa. Mereka harus bersaing dengan Paris Saint-Germain dan Al Nassr, yang sebelumnya sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap pemain berusia 21 tahun itu. Namun, Aston Villa diperkirakan tidak akan melepas Duran dengan harga yang murah, mengingat nilai transfernya mencapai sekitar 80 juta pound. Duran dilaporkan lebih cenderung untuk memilih Al Nassr, meskipun Madrid berpotensi menjadi pesaing terkuat dalam perburuan ini. Madrid sedang mempertimbangkan strategi yang menarik, yaitu menawarkan bintang muda mereka, Endrick, sebagai bagian dari kesepakatan dengan sistem peminjaman ke Aston Villa. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan daya tarik mereka, tetapi juga menunjukkan komitmen klub untuk memaksimalkan potensi aset muda yang mereka miliki. Pemain internasional Uruguay itu benar-benar menunjukkan performa yang mengesankan pada malam itu, meskipun harus beraksi di posisi bek kanan yang bukan merupakan posisi aslinya. Setelah penampilan cemerlang Valverde melawan Salzburg, Marca merilis informasi menarik mengenai pandangan pelatih Carlo Ancelotti terhadap pemain Uruguay tersebut dalam skuadnya. Laporan itu menekankan betapa baiknya hubungan pemahaman antara Federico Valverde dan pelatih Ancelotti, meskipun komunikasi di antara mereka masih terbatas. Valverde menunjukkan kesediaan untuk beradaptasi dengan peran apapun demi kepentingan tim. Sang gelandang menyadari bahwa ia perlu memainkan posisi lain akibat krisis cedera yang melanda Real Madrid. Ancelotti dan Valverde saling berkomitmen sepenuhnya. Mereka yakin bahwa saling percaya dapat menghasilkan performa yang lebih baik, terlepas dari strategi dan taktik yang diterapkan. Di sisi lain, Ancelotti memandang Valverde sebagai sosok pemain yang sempurna. Moises Caicedo merasakan kemajuan yang signifikan sebagai gelandang serba bisa sejak menginjakkan kaki di Inggris. Pengalaman bermain secara rutin di Premier League memberinya wawasan berharga yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Pemain Chelsea ini juga merasakan kekuatan diri yang jauh lebih besar setelah berhasil menghadapi tantangan besar berpindah benua di usia yang masih muda. Awalnya sangat sulit, ungkap Caicedo di situs resmi Chelsea. Sejujurnya, saya sempat ingin pulang karena datang ke negara ini sendirian. Saya meninggalkan keluarga di Ekuador, dan saya sangat dekat dengan orang tua saya. Semua hal, negara, budaya, waktu, makanan, cuaca, berubah dalam sekejap, tapi saya berusaha untuk tetap tegar. Ketenangan datang setelah badai, dan kini saya sangat menikmati waktu saya di klub yang luar biasa ini, memberikan yang terbaik untuk tim, dan bersaing dengan kemampuan maksimal saya, tambahnya. Inter telah berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 68 juta euro dari partisipasinya di Liga Champions musim ini. Informasi ini diungkapkan oleh Calcio e Finanza, yang merinci total pendapatan yang diraih oleh Nerazzurri hingga saat ini, bahkan sebelum memastikan tiket ke babak 16 besar. Dalam pertandingan Liga Champions terbaru, Inter meraih kemenangan krusial melawan Sparta Prague. Meskipun kemenangan ini belum menjamin mereka lolos langsung ke babak 16 besar, posisi Inter di fase grup semakin menguat. Jika Nerazzurri berhasil mengamankan tiket ke babak knockout, mereka akan mendapatkan tambahan pendapatan yang signifikan. Namun, menurut laporan tersebut, pendapatan Inter saat ini sudah mendekati angka 70 juta euro, terlepas dari kelolosan mereka ke fase selanjutnya. Liverpool menyambut kedatangan Ipswich Town di Anfield dalam pekan ke-23 Premier League 2024-2025 pada Sabtu, 25 Januari 2025. Pertandingan Liga Inggris ini berakhir dengan skor meyakinkan 4-1 untuk Liverpool.
4 gol yang dicetak oleh Liverpool berasal dari Dominic Szoboszlai di menit ke-11, Mohamed Salah di menit ke-35, serta Cody Gakpo yang menyerangkan bola 2 kali, masing-masing di menit ke-44 dan 66. Sementara itu, gol hiburan bagi Ipswich dicetak oleh Jacob Greaves di menit ke-90. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Liverpool di puncak klasemen dengan 53 poin, sementara Ipswich tetap terjebak di zona bawah dengan hanya 16 poin. Di pertandingan lain, Arsenal berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Inggris. Meriam London mengamankan 3 poin meski harus bermain dengan 10 orang. Arsenal kehilangan satu pemain, Miles Lewis Kelly, yang diusir dari lapangan pada menit ke-43. Namun, Wolves juga mengalami hal serupa di menit ke-70 ketika Joe Gomez mendapat kartu merah setelah melanggar William Saliba. Gol penentu kemenangan Arsenal lahir dari kaki Ricardo Calafiori pada menit ke-74, yang membawa pulang 3 poin berharga. Dengan hasil ini, Arsenal mengukuhkan posisi mereka di urutan kedua dengan 47 poin, masih tertinggal 6 poin dari Liverpool yang memimpin klasemen. Di Serie A, Juventus mengalami kekalahan dalam laga besar Giornata 22 melawan Napoli, dengan skor 2-1. Juventus sempat unggul lebih dulu lewat gol Randal Kolomuani, namun Napoli berhasil membalikkan keadaan di babak kedua melalui gol Andre Frank Zambo Anguissa dan penalti Romelu Lukaku. Kemenangan ini membuat Napoli nyaman di puncak klasemen dengan 53 poin, sementara Juventus terpaksa puas di peringkat kelima dengan 37 poin. Sementara itu, Manchester City menjamu Chelsea di Stadion Etihad pada pekan ke-23 Premier League 2024-2025 pada Minggu, 26 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Man City berhasil meraih kemenangan 3-1 di kandang sendiri. Meski Chelsea sempat memberi tekanan di awal laga dan mencetak gol di menit ketiga melalui Noni Madueke, Man City berhasil bangkit. Gol penyama kedudukan datang dari Gvardiol di menit ke-42 setelah pergerakan Matheus Nunes. Erling Haaland mencetak gol pertama bagi Man City di menit ke-68, disusul asisnya untuk Phil Foden yang mencetak gol di menit ke-87. Dengan hasil ini, Man City kembali bersaing di papan atas klasemen, kini berada di peringkat keempat dengan 41 poin, sementara Chelsea tertahan di peringkat ke-6 dengan 40 poin. Real Madrid melakoni pertandingan tandang ke markas Real Valladolid di Municipal José Zorrilla pada Minggu, 27 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga pekan ke-21 La Liga 2024-2025 ini, Real Madrid meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas tuan rumah. Ketiga gol kemenangan Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe, masing-masing pada menit ke-30, 57, dan 91. Dengan hasil ini, Real Madrid semakin kokoh di puncak klasemen La Liga dengan koleksi 49 poin dari 21 pertandingan. Sementara itu, Valladolid terjebak di peringkat 20, atau posisi terbawah klasemen, dengan hanya mengumpulkan 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama dengan Madrid.